Hai teman-teman, kembali lagi di channel Studio Belajar. Kali ini kita akan mempelajari salah satu materi yang muncul dalam soal UTBK, ujian untuk masuk ke perguruan tinggi, yaitu materi fungsi. Nah, mari kita pahami bersama konsepnya, karena sebenarnya soal mengenai fungsi ini sangatlah mudah. Jika kalian paham konsepnya dan bagaimana tips mengerjakannya, maka soal-soal fungsi ini bisa dikerjakan dalam waktu yang sangat singkat, bahkan hanya butuh waktu 5 detik saja. Oke, langsung aja. Relasi dan fungsi. Kali ini kita akan membahas relasi dan fungsi untuk definisi dan bentuk-bentuk fungsi. Bagaimana fungsi itu dapat dinyatakan. Dalam soal-soal UTBK, ada beberapa soal yang menanyakan tentang manakah yang termasuk fungsi. Nah, di sini kita akan mengenali bentuk-bentuk fungsi. Definisinya dulu. Nah, yang pertama, fungsi itu biasanya dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan Fx, seperti ini. Jika kita nyatakan dalam bentuk pasangan berurutan, jadinya X, Y. Jadi, jika fungsi dinyatakan dari A ke B, memetakan dari A ke B. Nah, di sini kita kenal A itu adalah daerah domain atau daerah asal. Dan B itu adalah daerah hasil atau kita sebut dia dengan range. Seperti ini. Nah, dari sini kita tahu berarti X ini adalah dari daerah domain dan Y ini adalah range. Itu juga dengan yang ini dan yang ini. Nah, di sini kita kenalan dengan bentuk-bentuk fungsinya. Fungsi dapat dinyatakan dalam bentuk diagram Venn, pasangan berurutan, grafik, dan juga fungsi atau dalam bentuk persamaan. Nah, di sini ada namanya relasi, fungsi, dan fungsi korespondensi satu-satu, atau kita biasa sebut dengan fungsi satu-satu. Yang pertama, relasi. Misalkan saja kita punya himpunan A dan punya himpunan B. A berisi 1, 2, 3, 4. B berisi A, B, C. Seperti ini. Yang namanya relasi disebut dengan aturan. Aturan mengawankan dari anggota A ke anggota B. Misalkan 1 ke A, 1 ke C, 2 ke A, 3 ke B. Misalkan seperti ini. Nah, aturan mengawankannya atau aturan memasangkannya secara bebas. Aturan memasangkan dan dia dipasangkan secara bebas. Baik A dan B-nya, baik dari domain dan kodomainnya atau dari range-nya. Kalau kita lihat di sini, 4 tidak punya teman. 1 punya pasangan 2, 2 pasangannya 1, dan 3 juga pasangannya 1. Nah, ini adalah bentuk relasi. Jadi aturan memasangkannya bebas. Sedangkan fungsi, misalkan saja di sini ada angka 1, 2, 3. Ini anggota A. Anggota B-nya A, B, C, D. Ini adalah anggota B. Nah, yang disebut dengan fungsi adalah suatu relasi yang memasangkan anggota himpunan A tepat satu. Relasi dari A dengan tepat satu. Nah, arti tepat satu di sini artinya setiap anggota di A punya pasangan tepat satu dengan anggota di B. Jadi misalkan 1 berpasangan dengan C, 2 berpasangan dengan A, 3 berpasangan dengan A. Jadi di A ini punya pasangan tepat 1. Sedangkan di B dia berpasangan dengan bebas. Boleh punya 2 pasangan atau lebih, boleh tidak punya pasangan atau boleh punya 1 pasangan saja. Jadi yang disebut dengan fungsi jika setiap anggota di A punya pasangan tepat 1. Dan yang ketiga adalah fungsi satu-satu. Fungsi satu-satu juga termasuk sebagai fungsi. Nah, tetapi fungsi dari A ke B dan masing-masing berpasangan tepat 1.
Jadi di sini, misalkan saja anggota dari A isinya 1, 2, 3. Jumlah dari A sama dengan 3. Harus sama dengan jumlah di B. Misalkan isinya A, B, C. Anggotanya juga harus berjumlah 3. Yang disebut dengan fungsi 1-1, setiap anggota A punya pasangan 1 dan B juga. Misalkan 1 dengan C, 2 dengan B, 3 dengan A. Masing-masing anggotanya punya pasangan dan hanya 1 dari A maupun dari B. Itulah yang disebut dengan fungsi 1-1. Jadi ini adalah relasi, ini fungsi, dan ini fungsi 1-1. Sekarang kita masuk ke bentuk pasangan berurutan. Jadi, kalau fungsi ini, relasi ini kita nyatakan dalam bentuk pasangan berurutan, jadinya 1 berpasangan dengan A, berarti ini 1, A. Lalu ada lagi 1, C. Ada lagi 2, A. Dan 3, B. Nah, kalau kita lihat di sini, dia bukan fungsi ya, tetapi relasi. Ada yang sama, 1, 1. Nah, di sini ada yang sama. Dari bagian depan, angka yang ada di depan, atau bilangan yang ada di depan, ini ada yang sama. Ini 1, di sini 1 lagi. Maka, ini kita sebut dengan relasi, atau dia bukan fungsi. Misalkan yang nomor 2 ini kita nyatakan sebagai bentuk pasangan berurutan. Berarti kita lihat 1 berpasangan dengan C, 2 berpasangan dengan A, dan 3 berpasangan dengan A. Kalau kita lihat di sini 1, 2, 3 semuanya berbeda. Inilah yang disebut dengan fungsi. Dan yang ketiga, F dapat dinyatakan 1, C, 2, B, dan 3, A. Seperti ini. Nah, ini dan depan dan belakang ini sama. Semuanya berbeda. Berarti dia termasuk fungsi 1-1. Dia adalah fungsi. Fungsi 1-1. Jadi nomor 2 dan nomor 3 itu semuanya fungsi. Bentuk yang ketiga adalah bentuk grafik. Yang bukan fungsi, atau kita sebut dengan relasi. Contohnya bentuk seperti ini. Nah, ada suatu lingkaran. Kalau kita lihat, ini ada 2 pasangan nih. X di sini ada pasangan dengan yang di sini. X di sini ada 2 pasangan, di sini dan di sini. X di sini misalkan ada pasangan di sini dan di sini. Ini dia bukan fungsi. Bukan fungsi, atau kita sebut dia dengan relasi biasa. Lalu, mana yang termasuk fungsi? Contohnya adalah ini. Nah, ini adalah bentuk parabola. Dia termasuk fungsi. Setiap titik X yang ada di sini hanya punya pasangan tepat 1 pada grafik di sini. Nah, tidak ada yang double titiknya ketika kita tarik garis lurus. Nah, yang ketiga yang termasuk fungsi 1-1 contohnya adalah garis lurus. Nih, ini adalah fungsi juga. Setiap X di sini punya pasangan tepat 1. Seperti ini. Dan yang keempat, fungsi juga dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan. Misalkan yang termasuk relasi itu bentuknya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Seperti ini. Bukan fungsi. Yang kedua, yang termasuk fungsi, contohnya adalah Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 2. Nah, ini adalah fungsi. Dan yang ketiga, yang termasuk fungsi 1-1 adalah Y sama dengan 2X plus 3. Ini adalah contoh fungsi, atau cara mudahnya ini adalah persamaan garis. Ini adalah suatu parabola. Tidak ada nilai X yang double,
sehingga Y-nya ada 2. Jadi tidak ada X yang menghasilkan 2 nilai Y di sini. Pasti nilai X dan Y-nya adalah tunggal. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang berkenaan dengan fungsi. Nah, di sini soal pertama dari UTBK SBMPTN 2019 tahun kemarin. Di antara tabel berikut yang menyatakan Y sebagai fungsi dari X. Y sebagai fungsi dari X. Fungsi dari X itu berarti maksudnya Fx. Y sebagai sama dengan Fx. Berarti ini X sebagai domain. Karena yang ditanya adalah suatu fungsi, maka ingat, domain daerah asal harus punya pasangan tepat 1. Pasangannya hanya 1, tidak boleh lebih. Di sini bentuk fungsi dinyatakan dalam bentuk tabel. Cara mudah mengamatinya adalah kita perhatikan bagian X-nya saja. Nah, di sini bagian X-nya. Jika dia fungsi, maka semuanya harus berbeda. Kita lihat di sini, adakah yang sama di sini? Nah, ada kan ya? 1. Nah, di sini 1 lagi. Nah, ibaratnya di ruangan ini 1 berpasangan dengan 2. Di ruangan lain 1 berpasangan dengan 4. Nah, ini tidak boleh. Berarti dia bukan fungsi. Yang B, kita cek di sini, adakah yang sama? Oke, ada ya. 2, 2. Ini juga bukan fungsi. Yang C, kita lihat 0, 1, 2, min 1, 1. Nah, ini sama. 1, 1. Berarti dia juga bukan fungsi. Yang D, 0, 1, min 1, 2, min 2. Oke, ini semuanya berbeda. Berarti yang fungsi adalah yang E. Yang D ya jawabannya. Kalau kita lihat yang E, nah ini ada yang sama ya, negatif 1 dan negatif 1. Berarti dia bukan fungsi. Ini juga salah. Jadi jawabannya adalah yang D. Kalau seperti ini jadi mudah kan? Menjawabnya tidak sampai 1 menit, kalian bisa langsung menemukan hanya dengan melihat X-nya saja. Lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 2. Soal dari Matematika SMP kelas 8. Nah, jadi sebenarnya soal fungsi ini adalah soal kelas 8 ya, kelas SMP ini. Coba kita lihat. Relasi berikut yang merupakan fungsi. Oke, yang ditanya adalah fungsi. Ingat, yang dilihat adalah yang depan. Lihat bagian X. Tidak boleh ada yang sama. Tidak boleh ada yang sama. Oke, langsung saja kita lihat 2, 1, 0, min 1. Oke, ada yang sama? Tidak ada, berarti ya sudah. A adalah fungsi. Selesai, kita sudah bisa menjawab. Kalau mau kita cek lagi yang B, pasti ada yang sama. Nih, 1, 1, ada yang sama. Yang C, 2, 2, 2, 2. Nah, ini malah sama semua. Jelas dia bukan fungsi. Yang D, ada yang sama. Nah, ini 2, 2, bukan fungsi. Seperti itu. Oke, soal selanjutnya. Nomor 3, masih dari soal SMP. Buku Mandiri kelas 8. Dalam diagram Kartesius berikut yang merupakan fungsi dari X ke Y. Fungsi dari X ke Y, berarti yang menjadi domain adalah X. Berarti tinggal kita lihat bagian X-nya, bagian X-nya, bagian X-nya, bagian X-nya. Cara mudahnya kita bentuk garis sejajar dengan sumbu Y. Jika ada lebih dari 1 titik, maka dia bukan fungsi. Misalkan ini, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 titik sama, ya kan? Berarti dia bukan fungsi. Yang C, kita cari lagi. Nah, ada 2 titik yang sama dalam satu garis lurus. Berarti dia juga bukan fungsi.
Yang B, nah ini, hanya satu, hanya satu, hanya satu, hanya satu. Tidak ada titik lain dalam garis ini. Berarti inilah yang merupakan fungsi. Yang D jelas bukan ya, tuh ada banyak titik, berarti dia juga bukan fungsi. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut, kita ke nomor 4. Soal UTBK SBMPTN tahun 2019. Grafik berikut yang tidak, hati-hati, di sini ada kata-kata tidak, menyatakan Y sebagai fungsi dari X. Y sebagai fungsi dari X. Berarti X sebagai domain. Karena bentuknya grafik, sama cara ngeceknya, kita cari garis yang ada lebih dari satu titik. Ini kita cari garis dimanapun, hanya ada satu titik yang dilewati oleh grafik ini. Nah, hanya satu ya. Ini juga tidak bisa kita temukan dimanapun. Nah, ini yang C. Nah, ada kita temukan ada dua titik. Inilah yang bukan fungsi. Yang di sini hanya satu, dimanapun kita bikin garis hanya satu. Jadi jawabannya adalah yang, bukan B ya. Ini A, ini B, berarti jawabannya adalah yang C. Oke, next kita ke nomor 5. Ini masih soal UTBK tahun 2019. Bentuknya grafik lagi, di antara grafik berikut yang menyatakan Y sebagai fungsi dari X. Sama ya, X-nya adalah domain. Dengan cara cepat, kita cari yang menyatakan fungsi. Kita tarik garis, ada dua, bukan. Ada dua, berarti bukan. Ada banyak, tak terhingga, berarti bukan. Hanya ada satu, dimanapun hanya ada satu, dimanapun hanya ada satu. Berarti inilah yang termasuk fungsi. Yang E jelas bukan fungsi karena ada dua titik di sini. Oke, lanjut ke nomor 6. TBK SBMPTN tahun 2019. Di antara grafik fungsi berikut yang tidak menyatakan fungsi dari X, yang tidak. Yang bukan fungsi ya, ini fungsi jelas, ini fungsi juga, ini juga fungsi, ini juga fungsi. Nah, ini yang bukan, karena kita mendapatkan dua titik di sini. Jadi, nomor 6 jawabannya adalah D. Lanjut, nomor 7. Soal UTBK tahun 2019. Di antara diagram panah berikut yang tidak menyatakan fungsi dari A ke B. Fungsi dari A ke B, berarti yang bertindak sebagai domain adalah yang A. Diagram Venn, berarti kita lihat panahnya. 1, 1, 1, 1, 1. Oke, tidak ada yang double, berarti ini adalah fungsi. Yang B, 1, 1, 1, 1, 1. Fungsi. Yang D, fungsi ya, ini 1, 1, 1, 1. Ini juga fungsi. Yang C, nah ada yang bercabang, tidak tepat satu, tidak punya pasangan, tidak punya pasangan. Berarti yang C lah yang bukan fungsi. Lanjut ke nomor 8. Mandiri Matematika kelas 8. Jika A, PQR, dan B 1, 2, dan 3, diagram panah di bawah ini yang menunjukkan korespondensi 1, 1 dari himpunan A dan B. Ingat, jika korespondensi 1, 1 artinya setiap anggota asal dan anggota hasil harus punya pasangan 1, tidak boleh lebih. Hanya berpasangan 1, hanya satu pasangan, hanya satu pasangan. Dari kiri, hanya satu pasangan, hanya satu pasangan. Tidak ada yang double, berarti benar. Ini adalah korespondensi 1, 1. Nomor 2, P hanya satu pasangan, Q hanya satu pasangan, R hanya satu pasangan. Yang di B, 1. Nah, ini ada 2, dia bercabang.
Dia tidak punya pasangan. Berarti 2 bukan korespondensi 1-1. Nomor 3, punya satu pasangan, punya satu pasangan, punya satu pasangan. Punya satu pasangan, punya satu pasangan, punya satu pasangan. Jadi benar, yang nomor 3 adalah korespondensi 1-1. Nomor 4, satu pasangan, 2 pasangan. Berarti bukan korespondensi 1-1. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Oke, next, nomor 9. Soal mandiri kelas 8. Diberikan pasangan himpunan sebagai berikut. Yang pertama, bilangan prima genap. Berarti ini isinya prima genap, isinya hanya 2. Bilangan ganjil kurang dari 5. Berarti bilangan ganjil kurang dari 5 ada 1, 3. Yang nomor 2, huruf pembentuk kata aman. Berarti ada A, M, dan N. Yang L ini ada 3, sudah. Yang nomor 3, X, di mana X kurang dari 10 dan X kelipatan 5. Berarti ini isinya adalah 5 itu sendiri ya. Yang N, faktor dari 6. 1, 2, 3, 6. Nomor 4, A, I, U, E, O. Yang S adalah bilangan ganjil kurang dari 10. Berarti 1, 3, 5, 7, 9. Nah, misalkan saja kita buat soalnya di sini. Manakah yang dapat menjadi fungsi korespondensi 1-1? Nih pertanyaannya. Oke, jika pertanyaan seperti ini, kita ingat fungsi korespondensi 1-1 ada syaratnya. Ketika jumlah anggota domain dan jumlah anggota range-nya sama, jumlah anggota A dan B sama. Kalau kita lihat di sini, ini NP-nya 1, hanya ada 1 anggota. Di sini ada 1 dan 3, berarti ini N-nya ada 2. Ini tidak sama, berarti dia bukan fungsi korespondensi 1-1. Yang nomor 2 ini N-nya 3, N-nya juga 3. Berarti dia sama. Berarti ini adalah fungsi 1-1. Yang nomor 3 ini jumlah anggotanya 1, jumlah anggotanya 4. Tidak sama dengan. Berarti ini bukan fungsi. Yang nomor 4, A, I, U, E, O, jumlah anggotanya ada 5. Yang di sini jumlah anggotanya 1, 3, 5, 7, 9. Ada 5 juga. Berarti ini jumlahnya sama, berarti 4 juga fungsi. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4 yang merupakan fungsi korespondensi 1-1. Nah, yang terakhir nomor 10, soal mandiri lagi kelas 8. Dari diagram Kartesius berikut yang merupakan korespondensi 1-1. Nah, kalau korespondensi 1-1, ingat tadi ya, bentuknya garis. Tidak boleh ada yang double dari kedua ruas. Ini kalau kita bikin, nah ini ada banyak titik di sini. Ini juga ada banyak titik ya. Nah, ini ada yang double, di sini juga double. Kalau kita bikin, nah ini ada 2. Bukan di sini, ini. Nah, tapi di bagian Y-nya dia tidak berhingga. Nah, jadi yang lebih tepat adalah yang D. Mau di sini, mau di sini, dia hanya ada 1. Tidak ada lebih dari 1 titik. Oke, sekian inilah contoh-contoh dari bentuk fungsi. Mudah sekali, kurang dari 1 menit kalian sudah bisa menyelesaikan soal ini. Terima kasih.